Pertandingan di bulan Oktober ini adalah penentuan masa depan Erick Thohir dan Patrick Kluivert, saudara-saudara. Kenapa demikian? Ya, kalau Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, ya mau tidak mau ini sebagai konsekuensi logis sajalah, saudara-saudara. Karena keputusan untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert itu kan keputusan yang dilakukan oleh Erick Thohir di tengah jalan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Semua kita bicarakan berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah FIFA Matchday edisi September selesai, konsentrasi sekarang semua tim, khususnya Indonesia itu harus tertuju nanti ke bulan Oktober. Nggak usah terlalu banyak gimmick Pak Ketua Umum. Nggak usah terlalu banyak gimmick, nggak usah terlalu banyak pencitraan, nggak usah terlalu banyak pengalihan isu ya. U23 gagal, ya udah gagal. Nggak usah lagi bilang mau menggelar piala presiden dengan 64 tim nanti di bulan April. Mau undang siapa Pak? Tottenham Hotspur, Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Gak usah, fokus aja sekarang ke Oktober, saudara-saudara, ke Oktober. Karena di situ penentuannya, kalau sampai nanti di Oktober itu gagal, ya sudah Pak. Mohon maaf kalau Oktober itu nanti gagal, ya selesai, sudahlah, selesai. Karena ya memang keputusan yang Anda buat memang mengejutkan. Itu saja, fokus ke situ. Dan di bulan Oktober nanti, dua pertandingan yang amat sangat penting. Dua pertandingan yang amat sangat penting, tanggal 8 kalau nggak salah, 8 Oktober kita akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan tanggal 11 akan menghadapi Irak di Jeddah pula. Dan kita harus fokus ke situ, fokus ke permainan, nggak usah mengeluarkan isu-isu soal faktor-faktor non-teknis, soal kemungkinan ada invisible hand, kemungkinan ada mafia, bakpia, apa segala macam. Bullshit lah, nggak usah menuduh ada AFC sengaja merekayasa, atau Arab Saudi akan berusaha curang, atau Irak akan begini, akan begitu. Nggak usah, walaupun kemungkinan seperti itu ada, tetapi kita fokus saja ke teknik, fokus saja ke permainan. Pemain itu jangan diracuni oleh hal-hal non-teknis seperti itu, karena itu justru akan kontraproduktif, akan berpengaruh kepada mentalitas pemain, akan berpengaruh kepada konsentrasi pemain. Fokus aja, nggak usah nyari kambing hitam, pokoknya fokus ke tim, berbenah, mengevaluasi kemarin lawan Lebanon itu, dievaluasi bagaimana kok kita kesulitan mencetak gol. Itu saja, itu saja. Jadi kalau kita punya tim yang bagus, tim yang hebat, yang kuat, yang kompetitif, dicurangi dengan cara apapun, itu nggak akan ada gunanya. Harus fokus, karena Arab Saudi maupun Irak yang akan dihadapi Indonesia itu mereka benar-benar berbenah dengan amat sangat serius sekali pada FIFA Matchday edisi September, saudara-saudara. Arab Saudi lawan yang akan dihadapi Indonesia pertama di pertandingan pertama itu, saudara-saudara. Mereka menggelar tur ke Eropa menghadapi Makedonia Utara, saudara-saudara. Makedonia Utara dan Republik Czech Republic. Pertandingannya digelar di Czech Republic, saudara-saudara. Dan hasilnya ya lumayan, saudara. Bukan lumayan lagi. Mereka mengalahkan Makedonia Utara 2-1, saudara-saudara. Mereka mengalahkan Makedonia Utara 2-1.
dan kemudian bermain imbang dengan Republik Ceko 1-1. Itu hasil yang bukan lumayan lagi, itu hasil yang amat sangat bagus, saudara-saudara, menghadapi tim dari Eropa, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah kenapa Arab Saudi pergi ke Eropa, saudara-saudara? Nah, ini yang perlu kita jawab. Dan menurut analisis saya, saudara-saudara, mereka menggelar bukan karena mereka nggak ada lawan, bukan nggak ada yang mau melawan mereka di Asia, saudara-saudara. Saya yakin ada banyak tim yang bersedia melawan mereka di Asia, saudara-saudara. Tetapi kenapa mereka pilih ke Eropa dan away, saudara-saudara? Pertama, jelas itu mereka akan melatih mental, karena kalau bermain away dan bermain home itu beda. Walaupun nanti di bulan Oktober mereka akan main home, tetapi dengan main away dan di CONCACAF juga mereka main away, itu mental mereka itu terbentuk, saudara-saudara, karena terlihat sekali mereka belajar dari kekalahan waktu melawan Indonesia di Jakarta, saudara-saudara. Itu kan mereka benar-benar jadi bulan-bulanan, mental mereka jatuh, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu Indonesia menyerang, bubar semuanya. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara, belajar dari kasus melawan Indonesia, dan Indonesia kebetulan juga akan menjadi lawan Arab Saudi di sana. Arab Saudi berpikir Indonesia ini pemainnya dari Eropa semua. Mayoritasnya dari Eropa, saudara-saudara. Jadi, ya mau tidak mau mereka harus membiasakan diri bermain dari Eropa. Kalau dengan Irak kan mereka sudah, tim dari Timur Tengah kan mereka sudah sering bertemu, sudah biasa bertemu, mereka ya sedikit banyak tahulah, nggak terlalu sulit, walaupun ya berat juga, tidak terlalu, maksudnya enak lah, saudara-saudara, sudah hafal, saudara. Tetapi dengan tim dari Eropa, ya mau Anda suka atau nggak suka, Indonesia ini tim dari Eropa, karena pemainnya dari mayoritas dari Eropa semua, saudara-saudara. Starting line up-nya dari Eropa, pemain cadangannya dari Eropa, mayoritas pemain Eropa, dan ini benar-benar dibaca oleh Hervé Renard untuk mereka mencari lawan dari Eropa supaya pemainnya terbiasa. Saudara-saudara, itu saya membaca itu, dan tampaknya memang Renard ini agak khawatir, agak cemas dengan kualitas Indonesia, karena ya saudara-saudara tahulah, mereka Arab Saudi dikalahkan di Jakarta, kemudian waktu pertandingan pertama di kandangnya Arab Saudi bermain imbang, saudara-saudara, di zamannya Roberto Mancini, sehingga ya mau tidak mau mereka berpikir serius itu dengan menghadapi Indonesia, dan solusi. Bagaimana dengan Irak, saudara-saudara? Bagaimana dengan Irak? Irak itu kan kita sudah berkali-kali bertemu dengan mereka dan kita selalu kalah. Waktu pelatihnya masih Jesus Casas. Nah, sampai Jesus Casas itu bilang kan waktu di putaran kedua itu dia ngalahin Indonesia, dia bilang ya Indonesia selamat, semoga dia berharap Indonesia lolos ke putaran ketiga, dan jangan dia berharap tidak ketemu lagi di putaran ketiga. Ternyata ketemunya justru di putaran keempat, di round keempat, di playoff. Dan uniknya Jesus Casas sudah tidak menjadi pelatih Irak, sudah digantikan oleh Graham Arnold. Graham Arnold adalah pelatih yang waktu menangani Australia, waktu ketemu Indonesia di pertama di Jakarta, dan seri kalau nggak salah waktu itu, dan sekarang dia melatih Irak, dan dia akan bertemu dengan Indonesia lagi di putaran keempat. Dan hasil pertandingan Irak ini juga lumayan bagus, saudara-saudara. Mereka di FIFA Matchday terakhir, di pertandingan terakhir putaran ketiga, saudara-saudara, mereka mengalahkan Jordania di Jordania, di Amman, saudara-saudara. Kemudian di dua FIFA Matchday edisi September mereka menang melawan Hong Kong 2-1 atau berapa ya, dan kemudian menang melawan Thailand, saudara-saudara, di Kings Cup. Dua-duanya adalah Kings Cup di Thailand, saudara. Waktu Kings Cup, saudara-saudara, pertandingan final melawan Thailand itu terjadi pertandingan yang amat sangat keras. Ya mungkin cenderung barbar, cenderung brutal lah, saudara-saudara, keras, dan itu harus menjadi perhatian serius ya Patrick Kluivert nanti ya. Itu keras, saudara-saudara, keras, dan terbukti dua pemain Irak itu mendapatkan kartu merah. Frans Putros itu pemain dari Persib Bandung itu dia kalau 2 kali kartu kuning, jadi 2 kali kartu kuning langsung kartu merah. Sementara si Mohanad Ali ya itu lebih parah lagi tuh, saudara-saudara, itu dia langsung direct red card, kartu merah langsung, karena menendang Canatip Songkrasin dari belakang di lututnya itu, saudara, ditendang dari belakang sehingga Canatip agak sedikit cedera dan absen di pertandingan, kalau nggak salah absen di pertandingan terbaru di Thai League One bersama BG Pathum United. Nah, dan itu
yang berharap saudara-saudara kartu merah Franz Putros dan Muhammad Ali itu akan membuat kedua pemain itu absen nanti di pertandingan Oktober ketika menghadapi Indonesia tanggal 11. 11 saudara-saudara, itu banyak ya, banyak fans, banyak netizen, banyak pendukung Indonesia yang berharap, yang ya merasai, pengamat juga banyak pandit yang mengatakan ini harus ini kesempatan ini mereka harus absen di pertandingan bulan Oktober nanti. Tetapi tidak demikian saudara-saudara, tidak demikian. Tidak, mereka tetap akan bisa bermain. Ini bukan karena urusan dengan mafia, bukan. Bukan karena lobby Irak, bukan karena sentimen ingin melenyapkan Indonesia dari peta Piala Dunia, bukan. Tetapi regulasi FIFA, aturan FIFA saudara-saudara tentang kartu merah di FIFA Matchday edisi uji coba itu memang mengizinkan mereka untuk tetap bermain nanti di bulan Oktober saudara-saudara, karena regulasinya jelas. Kartu merah di FIFA Matchday itu di uji coba, FIFA Matchday yang uji coba itu hanya berlaku nanti, kartu merah atau kartu kuning itu hanya berlaku di FIFA Matchday berikutnya di uji coba, bukan di pertandingan resmi. Sebaliknya kalau di pertandingan resmi ya itu berlaku di pertandingan resmi, terkecuali kasus tertentu, misalnya ketika ada pemain yang kartu merahnya atau kartu kuning itu karena pelanggaran yang benar-benar dianggap serius sekali, barbar, brutal, macam-macam. Nah, itu bisa berlaku di pertandingan resmi kalau komite disiplin di AFC atau di FIFA atau di CONCACAF, UEFA itu bersidang dan memberikan hukuman tambahan. Tetapi yang terjadi dengan kasus Muhammad Ali dan Franz Putros ini, sejauh ini belum ada hukuman tambahan dari komite disiplin AFC yang dijatuhkan. Seperti pertandingan nanti melawan Arab Saudi, saudara-saudara, Indonesia juga harus fokus melawan Irak. Irak ini harus benar-benar fokus, saudara-saudara, fokus. Dan jangan lupa, Irak ini kemarin ketika melawan Thailand, mereka menunjukkan permainan yang keras, dan kemungkinan besar ini juga akan mereka tunjukkan lagi kepada Indonesia. Dan ini berbahaya bagi Indonesia karena pemain Indonesia, baik pemain diaspora, pemain dari Eropa itu maupun pemain-pemain lokal Indonesia itu amat sangat mudah terpancing emosinya. Jadi Patrick Kluivert harus sadar ini, harus membaca ini, harus tahu bahwa kalau bisa jangan mudah terpancing. Biasanya nanti kemungkinan besar, ya bukan hanya Irak, Arab Saudi mungkin juga akan melakukan yang sama. Mereka akan berusaha untuk memancing emosi pemain Indonesia. Jadi kalau ada misalnya ada benturan sedikit, nggak usah langsung protes ke wasit, nggak usah langsung hawanya udaranya itu, semangatnya itu kayak mau berkelahi gitu. Jangan. Itu saya lihat waktu melawan Taiwan, pemain Indonesia sempat tersulut emosinya. Waktu melawan Lebanon itu juga tersulut emosinya. Jadi gampang sekali, dan ini seperti kayak tinggal disiram bensin aja tuh jadi api. Nah, ini harus diwaspadai karena saya yakin, seyakin-yakinnya 1000% hakul yakin Irak itu akan mencoba mengganggu konsentrasi pemain-pemain Indonesia, salah satunya dengan cara bermain keras. Dan bukan hanya Irak, Arab Saudi kemungkinan besar juga akan bermain dengan cara seperti itu untuk membuat emosi Indonesia terpancing. Kalau emosinya sudah terpancing, konsentrasi menurun, ya wassalam saudara-saudara. Di bulan Oktober ini adalah penentuan masa depan Erick Thohir dan Patrick Kluivert, saudara-saudara. Kenapa demikian? Ya, kalau Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, ya mau tidak mau ini sebagai konsekuensi logis sajalah, saudara-saudara. Kedua orang ini harus bertanggung jawab. Ya, terlepas dari apapun lah, karena keputusan untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert itu kan keputusan yang dilakukan oleh Erick Thohir di tengah jalan ketika kompetisi sedang berjalan, ketika kemenangan lawan Arab Saudi dihasilkan, ketika sedang bersiap menghadapi Australia diganti secara mendadak. Ini kan sesuatu yang perjudian, saudara. Jadi kalau ini nanti sampai gagal, ya mau tidak mau Pak Erick sudah sadar diri lah. Begitu pula dengan Patrick Kluivert dan timnya itu dan rezimnya itu harus segera angkat kaki.
Tetapi kalau ini berhasil ya luar biasa, Anda akan dikenang dalam sejarah. Anda akan dikenang dalam sejarah sebagai Ketua Umum PSSI terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan Patrick Kluivert akan dikenang dalam sejarah sebagai pelatih sepak bola tim nasional Indonesia terbaik dalam sejarah. Itu saja. Jadi ini ibarat perjudian, Jadi kita fair saja. Di sepak bola, di olahraga itu adalah parameternya itu ukurannya jelas. Beda dengan di politik. Kalau di politik mah itu tergantung argumennya. Tetapi kalau di olahraga itu jelas. Hitam dan putihnya itu jelas. Nggak ada area abu-abu di olahraga. Kalau Anda berhasil, kita puji. Kita puji setinggi langit. Tetapi kalau Anda gagal ya, Anda harus bertanggung jawab. Itu saja. Sesederhana itu, sesimpel itu, dan nggak usah perlu terlalu banyak gimmick, nggak usah terlalu banyak pengalihan isu, nggak usah terlalu banyak manuver, dan yang paling penting nggak usah terlalu banyak bicara, serta nggak usah terlalu banyak mengeluarkan buzzer. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita tadi saudara-saudara, tadi hari ini kita bicara tentang agenda Oktober. Kita langsung melihat ke depan, masa depan tim nasional Indonesia ini di bulan Oktober seperti apa. Kita melihat lawan Indonesia ini perkembangannya seperti apa, dan ternyata perkembangan lawan Indonesia nanti di bulan Oktober, Arab Saudi, pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi dan pertandingan Indonesia melawan Irak, itu dua lawan ini menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Irak baru saja menjuarai Piala Raja Kings Cup di Thailand, saudara-saudara. Kings Cup di Thailand lewat permainan keras, mengalahkan Thailand di final. Sebelumnya mengalahkan Hong Kong, dan pada edi FIFA sebelumnya mereka juga mengalahkan Jordania. Ada 3 kemenangan berturut-turut dihasilkan oleh Irak dalam pertandingan sebelum menatap FIFA Matchday edisi Oktober, saudara-saudara. Sementara Indonesia yang seperti saudara-saudara tahu, ball possession dominan melawan Lebanon tetapi tidak bisa mencetak gol. Kemudian menang telak lawan Cina Taipei, saudara-saudara. Sebelumnya di edisi sebelumnya kalah dari Jepang, kemudian sempat menang melawan Cina, saudara-saudara. Dan yang menarik, saudara-saudara, dari pertandingan Kings Cup Irak ini, saudara-saudara, ada 2 pemain Irak, saudara-saudara. Ada 2 pemain Irak yang mendapatkan kartu merah. Franz Putros atau apa, dan Mohanad Ali, saudara-saudara. Dan ini banyak yang berharap 2 pemain ini akan absen nanti di pertandingan melawan Indonesia itu, kalau nggak salah tanggal 11 Oktober, saudara-saudara. Setelah tanggal 8-nya Indonesia kan lawan Arab Saudi. Itu banyak yang berharap ini 2 pemain ini absen, saudara-saudara. Tetapi berdasarkan regulasi FIFA, saudara-saudara, kemungkinan besar ini pemain ini tetap akan bisa main kalau mereka tidak cedera. Kenapa? Karena regulasi FIFA ini. Jadi ini bukan soal ada mafia, ada atau apa, bukan. Ini soal regulasi FIFA. Jadi regulasi FIFA, kalau FIFA Matchday seperti ini dapat kartu merah, kartu kuning, nanti hukumannya berlaku di FIFA Matchday berikutnya, FIFA Matchday yang edisi uji coba, bukan di official match, bukan di turnamen resmi, kompetisi resmi. Kalau kualifikasi Piala Dunia itu kan kompetisi resmi. Nah, jadi mereka masih bisa main nanti melawan Indonesia maupun lawan Arab, kecuali ada kecualinya, saudara-saudara. Ada kecuali itu, kartu merah itu didapatkan karena karena kelakuan yang parah sekali, yang brutal, yang sadis, yang dianggap oleh Komisi Disiplin AFC atau FIFA perlu disidang. Itu baru bisa. Tetapi kalau hanya kartu merah biasa, kan Franz Putros itu kartu kuning 2, kemudian Mohanad Ali itu ya kartu merah karena nendang dari belakang. Ya saya rasa nggak akan ada hukuman tambahan, saudara-saudara. Itu dari Irak. Sementara dari Arab Saudi, saudara-saudara, mereka pergi ke Eropa untuk menjajal Makedonia Utara dan Republik Ceko, dan mereka menang 2-1 lawan 2-0 atau apa itu, menang lawan Makedonia dan imbang lawan Republik Ceko. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Arab Saudi sengaja main di Eropa? Karena mereka mengantisipasi Indonesia itu pemainnya mayoritas pemain dari Eropa.
Jadi itu ada kemungkinan Arab Saudi sengaja main di Eropa untuk membiasakan diri bermain melawan orang-orang Eropa, dan mereka menganggap pemain-pemain Indonesia itu banyak sekali dari orang Eropa. Dari 2 pertandingan di kualifikasi di putaran ketiga kan mereka imbang sekali dan kalah dari Indonesia, dan itu benar-benar menjadi pelajaran Arab Saudi yang akan mereka balas nanti di bulan Oktober, saudara-saudara, tanggal 8 Oktober. Jadi ya Indonesia harus waspada, harus fokus, tidak usah gimmick, terlalu banyak gimmick, khususnya ketua umumnya itulah. Nggak usah mencari pengalihan isu akan menggelar turnamen Piala Presiden dengan 64 tim. Tottenham Hotspur, siapa lagi? Manchester United, Barcelona, Real Madrid gitu mau diundang. Nggak usah terlalu banyak gimmick, Pak. Fokus saja ke bulan Oktober itu, karena itu nanti Oktober itu penentuan. Kalau Indonesia sampai gagal, ya selesai karir Anda di PSSI. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!